Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, perkembangan demokrasi di banyak negara menunjukkan sebuah tren yang menaik. Menurut catatan, sebagaimana yang dilansir oleh Huntington misalnya, tentang gelombang ketiga demokrasi, sesungguhnya demokrasi telah menjadi satu sistem politik di hampir semua negara modern saat ini. Bahkan negara-negara yang termasuk negara komunis sekalipun sebenarnya sudah mulai mengadopsi sistem-sistem politik yang demokratik. Saudara-saudara sekalian, seri pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang demokrasi dari berbagai aspek. Tentunya akan dimulai dengan pembahasan tentang pemaknaan demokrasi, proses demokrasi, sampai kepada bagaimana implementasi demokrasi khususnya di Indonesia. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang demokrasi. Demokrasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan didolakan oleh banyak negara. Dalam banyak kasus, ya, sebuah negara agak terpinggir misalnya ketika dia dianggap sebagai negara tidak demokratis. Negara yang indeks demokrasinya rendah itu memiliki posisi-posisi yang sepertinya kurang penting dalam pergaulan internasional. Ini yang artinya bahwa demokrasi menjadi terminologi yang disukai, ya, dilaksanakan, kemudian diinginkan hampir setiap negara. Mengapa demikian? Kita lihat bahwa demokrasi sesungguhnya adalah antitesis sistem politik, ya. Karena dunia ini kita mengalami banyak sekali fase-fase perubahan, misalnya abad-abad kuno ketika terjadi sebagaimana yang terjadi pada masa Yunani, misalnya sebelum Masehi, kita melihat bahwa pemerintahan skala kecil waktu itu ya memang dilaksanakan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, di mana kelompok-kelompok ini terkadang memiliki sistem pemerintahan di mana publik dan seseorang yang mungkin kepemimpinan itu dianggap sebagai titipan atau penjelmaan dari dewa. Sistem-sistem tradisional seperti itu saya kira itu erat kaitannya dengan konteks-konteks keduniawian waktu itu. Di zaman Yunani saya kira banyak melahirkan pemikir-pemikir tentang demokrasi. Ada Demokritos di sana, ada Plato, Aristoteles yang paling terkenal sekitar dengan buku-bukunya. Setelah Yunani, muncul kemudian era Romawi. Di era Romawi kemudian cukup berkembang pengaruh-pengaruh yang berkembang pada masa Yunani tadi. Karena banyak orang dari pemikir-pemikir atau filsuf Yunani yang kemudian menjadi penasihat-penasihat atau konsultan-konsultan istana Romawi waktu itu. Sehingga kemudian Romawi mencoba melaksanakan model-model pemerintahan imperium waktu itu, kalaupun memang belum memperlihatkan model-model demokrasi yang sesungguhnya. Ini menarik ya, banyak perjalanan panjang demokrasi bisa kita lihat sungguh panjang, sungguh jauh ya. Sehingga sampai kita pada masa modern saat ini. Saudara-saudara sekalian, memahami sistem politik demokratis, tentunya kita harus mulai dengan memahami konsepsi tentang demokrasi itu sendiri. Pada sesi ini saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pemaknaan demokrasi, kemudian indikator-indikator atau parameter demokrasi itu, dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan demokrasi sehingga sampai ke abad sekarang. Saudara sekalian, mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Pertama yang perlu kita pahami ketika kita bicara atau berbincang tentang demokrasi adalah secara etimologis kita perlu paham asal-usul kata itu muncul dari mana. Sebagai konsepsi lama saya kira, maka tidak bisa dipungkiri istilah demokrasi memang berasal dari negara-negara tempat filosof dilahirkan, yaitu Yunani. Dikenal dengan istilah demokrasi, misalnya demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos atau kraten itu pemerintahan rakyat. Misalnya. Situlah asal-usul munculnya istilah kedaulatan rakyat nanti. Istilah tentang itu. Tapi paling tidak istilah tentang demokrasi itu dianggap bahwa inilah ya pemerintahan yang mewakili rakyat. Kalaupun pada masa-masa waktu itu seorang Aristoteles juga melihat bahwa
demokrasi sebagaimana demokrasi Yunani yang diciptakan bukanlah sesuatu yang terbaik. Uh, Aristotle menyebutnya sebagai second best, ya, apa namanya second best tadi. Jadi demokrasi itu second best, bukan yang terbaik. Yang terbaik menurut Aristoteles itu justru sistem pemerintahan aristokrasi. Aristokrasi maksudnya ya memang sistem pemerintahan yang dikawal oleh orang cerdas, oleh para filosof misalnya, oleh para cendekia, ya, yang memiliki wawasan luas dan sebagainya. Itu sudah diimpikan oleh Aristoteles pada masa-masa abad-abad sebelum Masehi. Ya, jadi sistem pemerintahan aristokrasi itulah yang sebenarnya menjadi keinginan para filsuf, terutama Aristoteles yang mengkonsepsi itu. Istilah ini muncul di Yunani, ya. Kemudian diterjemahkan secara harfiah bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. Itu pengertian yang paling simpel saya kira. Ya. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, sebagaimana yang disitir oleh Warren tadi. Ini pengertian-pengertian terkait dengan apa namanya demokrasi. Banyak pakar-pakar lain juga merumuskan hal yang sama. Yang menarik apa yang disampaikan oleh Brian Garner misalnya, menyebut bahwa demokrasi is the meaning of government by the people, either directly or through representative. Harris Warren ya, dalam bukunya Our Democracy at War misalnya mendefinisikan demokrasi ini sebagai a government of the people, by the people, and for the people. Jadi pengertian umum, sangat-sangat umum saya pikir, ya, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Ya sekarang untuk menggambarkan bahwa demokrasi itu intinya adalah pemerintahan rakyat itu, yang kemudian memberikan sebagai otoritasnya kepada kelompok orang tertentu untuk menjalankan pemerintahan itu. Karena kita lihat konsepsi lahirnya apa namanya social contract nanti yang menjadikan bahwa ternyata kepemimpinan itu adalah posisi yang amanah diberikan oleh rakyat untuk dijalankan oleh sekelompok orang tertentu. Terasa sekalian yang menarik pengertian atau pemahaman demokrasi sebagaimana disampaikan oleh Robert Dahl misalnya ketika mengungkapkan bahwa demokrasi akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif. Ada ruang partisipasi yang diberikan oleh sistem demokratis misalnya. Persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir, propaganda, pencakupan semua warga negara. Konsepsi demokrasi tersebut akan memberikan standar ukuran dan melihat suatu negara sebagai negara demokrasi. Jadi yang menarik dari Robert Dahl adalah lebih mendalam dalam rangka mempersepsikan demokrasi seperti apa. Yang menarik dari Robert Dahl ketika dia mengemukakan ukuran-ukuran daripada demokrasi tadi, ya, yang kita sebut sebagai dimensi teoretik demokratis. Tinggal melihat bahwa kalau ada dua kutub misalnya, kutub X dan kutub apa namanya garis Y misalnya, maka demokrasi bisa diukur parameternya melalui dua hal. Adakah kontestasi publik dan hak berpartisipasi. Semakin terbuka ruang kontestasi publik dan semakin terbuka ruang hak berpartisipasi, maka semakin demokratis negara itu. Itu parameternya pada posisi kontestasi di sana. Ya. Itu yang dilihat oleh pemerintah. Banyak pakar memang melihat perbedaan-perbedaan dalam menerjemahkan demokrasi. Tergantung pada aspek mana para ahli itu meneliti atau menilai demokrasi itu. Apakah aspek lembaganya, aspek perilakunya, aspek proses politiknya. Itu semua bisa dilihat untuk membuat sebuah parameter mengenai demokrasi. Robert Dahl melihat pada dua sisi tadi. Kompetisi, dan ada partisipasi di sana, dan ada persamaan hak yang dimiliki oleh negara-negara. Ya. Konstitusi kita salah satu adalah konstitusi di dunia ini yang berisi tentang ruang-ruang tadi. Ya. Artinya konstitusi yang memuat mengenai partisipasi publik perlu diberikan ruang dalam sistem pemerintahan misalnya. Itu salah satu ciri negara demokrasi sebagaimana yang dibuat atau yang dikembangkan oleh Robert Dahl tadi misalnya. Hal lain yang bisa kita lihat dari demokrasi itu mengukur parameternya misalnya adalah dengan melihat apakah demokrasi itu memang ditopang based on budaya demokrasi. Ada culture demokrasi sana yang mendukung sistem pemerintahan demokratis. Tanpa budaya demokratis, saya kira akan sulit berkembang sistem model demokratik misalnya. Menurut Rene misalnya, bahwa budaya politik demokratik itu paling tidak
disusun atas 5 persyaratan utama. Yang pertama, menurut Austin Renay, bahwa sistem demokratis itu ya, adanya identifikasi dari warga negara terhadap bangsa itu, ya, atau sering kita sebut sebagai format kebangsaan misalnya. Jadi warga negara misalkan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian daripada bangsa itu. Pada posisi itu saya pikir maka warga negara itu pasti ya, merefleksikan memiliki hak dan tanggung jawab. Sebagai warga negara maka saya harus memberikan sesuatu pada bangsa saya. Kalau tidak, bangsa tidak maju. Ya. Kalau hal-hal yang buruk yang saya lakukan, maka bangsa saya akan beruntung di sana. Hal seperti ini yang membuat orang itu menjadi paham mengenai hak dan kewajibannya, bertanggung jawab, ya, memiliki obligasi yang tinggi. Yang kedua, menurut Austin Denney, budaya politik demokratik yang menjadi basis berkembangnya sistem politik demokratik ini adalah adanya saling kepercayaan di antara warga negara. Ya. Is trust in other people. Artinya apa? Ya, ada kepercayaan antara publik misalkan, ya, ada saling mempercayai di antara kaum masyarakat dengan yang lainnya, kaum masyarakat dengan elit misalnya juga, tidak ada saling kecurigaan di sana, karena kecurigaan yang kemudian membuat suasana menjadi tidak kondusif. Akhirnya demokrasi terganggu, produktivitas demokrasi menjadi apa namanya terganggu di sana. Maka disyaratkan oleh auxiliary yang tadi ini harus ada trust in people, ya. Ada confidence in institution juga. Ya. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara tentunya itu juga harus tinggi. Sebab kepercayaan publik terhadap lembaga presidenan, lembaga kejaksaan misalnya, lembaga kepolisian, legislatif, eksekutif, kalau itu rendah, maka cenderung masyarakat nanti menjadi apatis. Cenderung masyarakat mungkin melakukan sesuatu tindakan yang anarkis karena lembaga-lembaga negara tidak dipercayai. Lembaga yang tidak percaya karena lembaga-lembaga negara itu berkemungkinan tidak melaksanakan otoritasnya sesuai dengan apa yang disepakati antara rakyat dengan penguasa ketika penguasa tadi itu dipilih oleh rakyat. Dan namanya kasus misalnya ini, sekarang kita melihat bahwa ukuran-ukurannya ada pada legitimasi. Ya, semakin absen sebuah kepemimpinan yang naik ke dalam sebuah posisi kepemimpinan tadi, posisi politik, melalui proses-proses yang absen, maka ketika itulah publik akan menghormati, akan menghargai, akan memberikan dukungan. Tapi ketika kepemimpinan itu diraih dengan kecurangan misalnya, maka ketika itulah publik akan merasa atau melahirkan perasaan-perasaan distrust dari publik terhadap kepemimpinan. Ini persoalannya. Tapi juga dengan negara. Ketika kepemimpinan itu mulai berjalan misalnya, lembaga-lembaga negara berjalan, kejaksaan melaksanakan penegakan hukum, Mahkamah Agung melaksanakan penegakan hukum, kepolisian dan sebagainya, ya, lembaga-lembaga itu seharusnya menciptakan iklim sedemikian rupa sehingga publik harus percaya bahwa lembaga itu menghadir dalam kerangka menegakkan keadilan. Di sana pada posisi lah, saya kira akan tercipta nantinya. Tapi ketika lembaga berjalan sesuai dengan otoritas dan prosedurnya misalnya, ketika itu publik akan mengapresiasi secara positif. Maka dalam banyak kasus misalnya, sering kita melihat banyak ukuran-ukuran atau survei yang sering dilakukan secara periodik oleh lembaga independen terhadap kinerja pemerintah. Bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah? Bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja lembaga-lembaga? Ini penting artinya dalam kerangka membangun sistem politik dan demokratik. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik kepada rezim, pada penguasa atau lembaga, maka kualitas demokrasinya juga akan semakin baik. Yang ketiga, yang keempat, menurut Austin Renay, budaya politik demokratis yang memang penting sebagai basis perkembangan atau berlangsungnya sistem politik demokrasi adalah ada political efficacy. Ya, ada semacam kepercayaan dari para publik bahwa mereka mendukung, mereka berpartisipasi macam-macam dalam pembangunan dalam politik itu karena ada sesuatu yang ingin diharapkan diraih ke depan. Itu namanya terjadi itu ada kepercayaan seperti itu. Dan yang berikutnya yang kelima, menurut Austin Denney yang perlu dibangun sebagai basis budaya demokrasi tadi adalah adanya semacam tanggung jawab moral dari warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam politik. Austin Denney menyebut sebagai citizens obligation to participate. Maka partisipasi publik saya kira sesuatu yang sangat sangat dibutuhkan di sana. Ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak butuh Anda di sana. Ya, saya bisa naik menjadi pemimpin, tanpa dukungan Anda pun saya bisa memaksakan diri dengan alat kelengkapan yang saya miliki, dengan militer saya kuasai, saya bisa memimpin. Prinsip-prinsip kudeta yang terjadi di banyak negara Amerika Latin, Afrika misalnya, itu
sesungguhnya tidak kondusif bagi mendorong proses berlangsungnya budaya demokrasi yang baik sebagai pendukung dari sistem politik di suatu negara. Ini menarik saya kira parameter budaya politik yang dikemukakan oleh Steve Rene untuk melihat apakah sistem demokrasi itu bisa berkembang dengan baik atau tidak. Berikutnya kita lihat misalnya Robert Dahl, ya, ketika dia bicara tentang kondisi apa saja yang bisa dilihat sebagai penopang demokrasi itu. Yang pertama menurut Robert Dahl adalah kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi. Ya, negara hadir dalam kerangka memberikan dan membuat ruang, membukakan ruang bagi warga negara untuk berorganisasi. Karena keikutsertaan warga negara dalam organisasi adalah dalam rangka melaksanakan hak-hak politik, hak asasi politik di warga negara sendiri. Maka pemerintah dalam negara itu mesti memberikan ruang itu dan memastikan bahwa tidak ada warga negara yang terganggu haknya untuk berorganisasi, mengeluarkan pendapat dan seterusnya. Dan bagaimanapun pemilik perwakilan itu rakyat, hak asasi rakyat untuk memberikan hak politiknya, maka itu harus dijamin oleh negara melalui aparatur. Yang kedua menurut Dahl adalah adanya kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Pendapat publik tidak boleh diganggu, tidak boleh ditutup ruangnya misalnya. Ya, sejauh itu pendapat, pikiran seterusnya harus dibuat sedemikian mekanisme, ada ruang bagi publik untuk menyampaikan pendapatnya, mengungkapkan apa yang diinginkannya. Mekanisme demokratik biasanya menciptakan seperti itu. Di parlemen ada namanya uji publik misalnya. Pemerintah juga membuka ruang-ruang. Jika pemerintah merumuskan banyak kebijakan, maka ruang publik harus dibuka. Namanya juga kebijakan publik. Kebijakan dari publik untuk publik, sebagaimana basis pengertian demokrasi tadi. Maka ketika pemerintah dalam hal ini rezim eksekutif maupun legislatif merumuskan kebijakan itu untuk melahirkan polisi, maka paling tidak partisipasi publik harus dibuka. Ruangnya harus dibuka, tidak boleh ditutup. Ya. Karena kebijakan itu berlangsung pada ruang terang, bukan pada ruang gelap. Agar kebijakan itu bisa lebih implementatif atau implementable. Yang ketiga menurut Robert Dahl adalah warga negara perlu memiliki hak memiliki dalam pemilihan. Itu yang paling esensial. Ya. Karena pemilihan itu kan proses rekrutmen politik yang paling nyata dan paling terbuka dan paling menjadi salah satu parameter dalam sistem politik yang demokratis. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, maka prosedur yang absen tadi adalah melalui proses pemilihan. Di proses pemilihan itu adalah jalan atau jembatan bagi publik untuk menduduki jabatan-jabatan politik misalnya. Pada posisi itu maka tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada diskriminasi pada semua kelompok warga negara. Setiap warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Itu artinya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam politik misalnya. Begitu juga untuk hak untuk memiliki jabatan publik misalnya. Tidak boleh ada pengaturan yang sedemikian rupa. Ya, mengekang orang untuk tidak melakukan itu. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, maka ruang-ruang informasi harus dibuka. Karena bagaimanapun misalnya, ya, pemerintah harus hadir secara informatif. Ya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutup misalnya. Karena sesungguhnya pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Itulah namanya rezim yang aman. Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur. Jadi pemilihan itu perlu dibuat secara periodik dan dipastikan bahwa pemilihan umum itu tidak melahirkan atau dilakukan dengan model-model ya, persekongkolan misalnya. Harus transparan, harus jujur, karena itu proses-proses awal publik, warga negara, untuk mewakili publik nanti warga negara dalam proses pemerintahan. Ya, ini proses ekonomi politik yang paling absen di sana. Maka perlu dipastikan keberlangsungan pemilihan umum yang jujur. Maka analisis dalam politik misalnya tidak sekedar analisis kelembagaan, lihat ada KPU di sana, ada siapa-siapa yang tapi melihat sejauh mana perilaku-perilaku politik dari penyelenggara pemilu dan rezim yang berkuasa terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum. Ya, semakin independen pelaksanaannya, semakin tidak campur tangan dari penguasa, maka semakin tinggi kualitas demokrasi yang dilahirkan oleh sebuah proses pemilihan. Yang berikutnya, ke-8, adalah adanya lembaga-lembaga negara yang menjamin agar kebijakan publik itu tergantung pada suara dan pemilihan umum dan pada cara menyampaikan preferensi lain. Jadi perlu dipastikan di sana bahwa lembaga-lembaga negara hadir dalam kerangka merumuskan kebijakan publik untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Ya, dalam model-model politik demokrasi yang kemudian bertukar menjadi oligarki misalnya, pengambilan kebijakan publik, ya, dibungkus sedemikian rupa, kemudian yang lahir adalah kebijakan yang tidak publik,
tidak pro publik, tapi pro kepada kelompok tertentu atau kelompok pada oligarki. Saya kira ini berbahaya. Maka salah satu tekanan-tekanan negara sistem atau rezim yang demokrasi itu adalah membuka ruang, ya, memproduksi kebijakan dalam kerangka kepentingan publik. Saudara-saudara sekalian, menarik untuk kita lihat, membincangkan bagaimana demokrasi itu bisa lahir. Di dalam gambaran saya ini, saya tampilkan perkembangan demokrasi itu semenjak zaman Yunani misalnya. Kita bisa melihat misalnya bahwa ide mengenai demokrasi itu sudah hadir di Yunani pada abad-abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Kita bisa melihat tentang waktu yang cukup jauh, abad ke-6 sampai abad ke-5 Masehi. Di sana ada kelompok-kelompok sebagai Demokritos misalnya. Yang paling terkenal di sana adalah Plato dan Aristoteles. Dua filosof ini yang punya gagasan-gagasan baik mengenai negara misalnya, lahirkan buku-buku tulisan-tulisan mengenai negara, misalnya mengenai tata kelola pemerintah, mengenai siapa yang layak berkuasa dan sebagainya. Itu pada abad-abad Yunani misalnya. Kita bisa melihat bahwa peradaban dunia itu dimulai misalnya dari Yunani, ya, pada masa pra-Masehi, kemudian dilanjutkan di Romawi pada sesuai Masehi. Kalau abad Yunani itu memang berlangsung kira-kira sampai abad ke satu Masehi. Kemudian abad setelah itu memang menjadi abad Romawi. Ya, banyak referensi menyebutkan bahwa apa namanya Kaisar Romawi itu sudah mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi sampai kemudian abad ke-5 Masehi. Catatan yang saya miliki adalah saya melihat bahwa rezim Romawi itu mulai bangkit, mulai kelihatan kuasa yang cukup efektifnya adalah pada abad ke-3 Masehi sampai pada abad ke-5 Masehi. Jadi kurang lebih ada 5 abad, 3 sebelum Masehi sampai 5 sebelum Masehi. Nah, keruntuhan Romawi pada abad ke-5 Masehi tadi itu menandai apa yang disebut dengan bermulanya abad pertengahan. Abad pertengahan itu ditandai dengan runtuhnya Romawi. Kemudian Romawi pecah menjadi dua, ada barat dan ada timur. Romawi timur itu melahirkan apa yang disebut dengan kerajaan Bizantium, ya, yang ibu kotanya adalah Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul itu. Nanti kita lihat sejarahnya nanti ada proses-proses apa namanya kejatuhan rezim Romawi Timur tadi oleh Khalifahan Utsmani nanti. Romawi berlangsung kira-kira pada abad 3 sampai ke 5 sampai masuk abad pertengahan di sini. Abad pertengahan mulai berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-14. Yang abad ini muncul apa yang disebut sebagai abad Renaissance atau reformasi. Ada Renaissance, itu adalah sebuah keinginan untuk kembali kepada apa namanya kesusastraan Yunani. Ada keinginan kembali ke masa-masa kecemerlangan Yunani tadi. Nah, itu terjadi pada masa itu. Mengapa ingin kembali ke Yunani? Kan kita lihat dan Anda bisa melihat pertanyaan ini. Abad pertengahan ini 5 sampai 14 ini disebut juga sebagai abad ke-8. Ya, banyak ahli menyebutnya sebagai the dark of age, abad gelap waktu itu. Tiga itu memang pengetahuan tidak berkembang. Ya, di Eropa Selatan misalnya muncul filsafat yang disebut dengan filsafat skolastik. Ya. Itu abad feudalisme, teologisme, monarki absolut yang kemudian berkuasa di sana. Ya, filsafat skolastik ini yang menganggap bahwa orang-orang yang memerintah itu harusnya orang-orang yang memiliki otoritas. Otoritas itu bisa lahir karena pengaruh hubungan transendental dengan Tuhan misalnya, atau dengan dewa apapun misalnya. Jadi memisahkan pada posisi itu. Ini terjadi pada abad pertengahan. Kalau kita baca referensi misalnya, abad pertengahan ini memang abad ke-8. Teman-teman tidak berkembang di sana. Ya. Para ahli menyebutnya ya itu Eropa selepas Romawi, kemenangan Romawi, maka mulai kemudian masuk ke abad pertengahan ketika Romawi mulai runtuh. Ya. Abad ke-5 sampai abad ke-8. Sebulan muncul Renaissance dan Reformasi. Ini adalah istilah reformasi menarik saya kira. Reformasi ini muncul saya kira ini banyak sekali pengaruh karena munculnya peradaban Islam waktu itu. Filsafat Islam muncul, terutama filsafat humanisme. Filsafat humanisme yang memberikan ruang sebenarnya kepada publik untuk terlibat dalam dunia politik, untuk terbebas dari perbudakan dan sebagainya. Jadi filsafat humanisme tadi itu filsafat memanusiakan manusia. Ya. Nah, filsafat humanisme ini memang menjadi pendorong sebenarnya reformasi muncul pada abad ke-14. Ya. Abad ke-14 ini
Nah, kalau kita lihat di sini ada tiga kekhalifahan yang cukup kuat selepas Nabi Muhammad dan Khalifah Rasyidin misalnya, ada Bani Umayyah, ada Abbasiyah dan Utsman. Kita bisa melihat bahwa di Eropa ketika masuk abad ke-8, sementara di kawasan selatan Eropa tadi, di kawasan Timur Tengah, itu berkembang tiga kerajaan utama di sini, dan nanti kerajaan utama ini menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di Abbasiyah. Ya, di Irak waktu itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di sana. Keruntuhan itu karena ada pengaruh kekuasaan yang memang terlalu luas, kemudian juga ada serangan dalam sejarah disebutkan ada banyak sekali pengaruh dari Mongol waktu itu untuk menunjukkan Abbasiyah. Jadi pada masa Abbasiyah ini sebenarnya pengetahuan itu mencapai kegemilangan. Peradaban Islam mencapai kegemilangannya ya ketika Irak waktu itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, berkembang sehingga sekiranya banyak sekali filosof yang berkembang di sana itu, terutama yang saya catat di sini seperti Al-Farabi misalnya pada abad ke-8. Al-Farabi ini mencoba merumuskan banyak sekali teori-teori tentang pendidikan pemerintahan dengan menggabungkan filsafat Islam tadi, Quran Sunnah ditambah dengan pemikiran Aristoteles. Ya, para ilmuwan menganggap bahwa Al-Farabi ini adalah Aristoteles di zaman keemasan Islam itu. Jadi menggabungkan itu, maka ilmu yang disampaikan oleh Al-Farabi tadi ini sangat bermanfaat untuk mendorong reformasi. Dan kemudian ya, kita lihat di sini ada Thomas Hobbes, ada John Locke, Montesquieu melahirkan kemudian karya-karya yang fundamental tentang bagaimana sistem pemerintahan yang layak untuk dikembangkan. Saudara sekalian, saya ingin menggambarkan sekilas di sini bahwa dari Yunani, Romawi, kemudian runtuhnya Romawi, masuk abad pertengahan, kemudian ada sekitar 9 abad itu terjadi abad ke-8, baru kemudian muncul Renaissance. Renaissance ini tentunya adalah ingin kembali kepada kegemilangan budaya Yunani. Sementara reformasi ini adalah sebenarnya gugatan yang terjadi pada masa abad pertengahan. Ya, kita tahu bahwa abad pertengahan ini ya abad ya sangat-sangat tidak demokratis ya. Artinya abad-abad yang sangat ketika kekuasaan raja itu sangat absolut waktu itu, ya maka pemikiran reformasi itu harus diakhiri. Termasuk sesungguhnya pemikiran Martin Luther King sih, pada kata ketika dia mengungkapkan mengenai 95 tesis tadi dan mendorong keluarnya satu gerakan, satu gerakan keluar dari Katolik, maka terbentuklah Protestan. Sesungguhnya karena pengaruh-pengaruh. Ya, kita lihat nanti ada pertautan misalnya antara reformasi yang berkembang di sini dengan gerakan Martin Luther King, Martin Luther tadi ini, dan kemudian perkembangan demokrasi. Ya, ini menarik saya pikir, nanti akan saya jelaskan pada sesi yang lain bahwa ada kaitan antara perkembangan demokrasi dengan kemajuan negara-negara yang memang menganut mayoritas Protestan. Jadi negara yang paling demokratis di dunia ini, saya kira adalah negara yang memang mayoritas penduduknya adalah Protestan. Dan itu juga dicatat oleh Huntington, saya kira, terkait dengan itu. Nah, kita bisa lihat karena masa-masa kelahirannya memang seperti itu juga. Kalaupun sebenarnya sumber-sumber yang banyak melahirkan, mendorong reformasi ini adalah terjadinya proses-proses perkembangan atau ekspansi ya, khalifah terutama di Abbasiyah tadi ini, Umayyah sampai ke Utsmani ke negara-negara Eropa misalnya. Ya. Pada masa yang sama, waktu itu di abad pertengahan, Eropa justru mengalami kemunduran. Ya, setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian di abad ke-6, berkembang filsafat Islam, kemudian di sana banyak filosof-filosof yang mencoba menembuskan bagaimana teori-teori pemerintahan. Yang paling utama itu adalah Al-Farabi ini menulis banyak karya-karya monumental tentang pemerintahan, misalnya politik, dengan mengadopsi pemikiran Aristoteles, ditambah dengan pemahaman dan kemampuan dia mengenai Quran dan hadis waktu itu. Ini sangat menarik. Ini pendorong reformasi. Kemudian reformasi ini yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan tentang demokrasi itu sendiri. Selanjutnya kita bisa melihat setelah Renaissance dan reformasi ini, pemikiran mengenai demokrasi mulai muncul juga. Di sini ada nama-nama seperti Hugo Grotius misalnya, ada Thomas Hobbes. Ya, konsepsi yang paling baik di sini adalah ketika mereka merumuskan konsepsi tentang kontrak sosial misalnya. Ya, kontrak sosial itu adalah kontrak sebenarnya antara
komunitas dengan yang diusung menjadi pemimpin. Ya, maka ada kontrak di sana gitu. Karena tidak mungkin pemikiran itu, tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada kepemimpinan. Ya. Thomas Hobbes menyebutnya sebagai homo hominis. Ya. Artinya kondisi di mana seseorang menjadi serigala bagi yang lain. Maka berlaku hukum alam. Siapa yang kuat, maka dia bertahan. Gitu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka perlu di manage sedemikian rupa, duduk bersama, buat perjanjian, gitu ya. Kemudian komunitas ini menyerahkan otoritasnya sebagian kepada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kepemimpinan. Maka itu terjadi konsep-konsep mengenai konsepsi mengenai sosial tadi. Itu lahir. Ada Hugo dan Thomas Hobbes ya. Baru kemudian pemikir-pemikir seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau melanjutkan itu dalam gagasan-gagasan mengenai bagaimana bentuk pemerintahan yang ideal, bagaimana kelembagaan demokrasi yang ideal. Perlu ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, perlu dibagi mereka, perlu ada saling kontrol di antara mereka. Saya kira lahir ilmu-ilmu dari sini. Rousseau kemudian melahirkan konsep-konsepsi mengenai pemerintahan demokratis yang kemudian mendorong munculnya revolusi Perancis dan revolusi Amerika. Pada konsep tataran ini saya ingin memberikan bahwa ada pertautan antara filsafat Barat di sebelah kanan saya ini, di gambar ini, dengan filsafat Islam di sini. Sebenarnya di sampingnya bisa kita gambarkan filsafat Timur, filsafat negara-negara di Asia Timur kita. Jadi ada filsafat Barat, ada filsafat Islam, dan ada filsafat Timur. Saya ingin membandingkan saja sini antara filsafat Barat dan filsafat Timur dalam kerangka menggambarkan perkembangan demokrasi misalnya. Karena itu ada persentuhan di sana. Kalaupun nanti pada akhirnya Islam, politik Islam dengan demokrasi ini terpisah. Yang terpisahnya karena ada persoalan esensial di sana, saya kira. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sementara dalam Islam sebenarnya politik Islam, ya, pemegang kedaulatan otoritas tertinggi itu bukan rakyat, tapi ilahi, yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsepsinya. Sementara dalam proses demokrasi, justru pemegang otoritas itu ada kedaulatan pada tangan rakyat. Ya. Sementara dalam ini ya, jadi memang terpisah di sana. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya memang negara Islam tidak ditasbihkan misalnya untuk menjadi negara demokrasi. Karena pro demokrasi itu kalau kita usulnya sini adalah Yunani, Romawi, masuk dalam pertengahan, kemudian dari Renaissance di sini, lalu berkembang demokrasi gitu. Sementara Islam hanya memberikan warna waktu itu ketika Islam mengembangkan filsafat humanisme sesungguhnya pada abad pertengahan. Ya, di Eropa terjadi kegelapan, sementara di bawah Eropa tadi di Timur Tengah, Arab, kemudian Afrika sana berkembang kebudayaan-kebudayaan pada abad Islam yang sangat-sangat maju. Setelah kelahiran Nabi Muhammad membawa itu, ada Umayyah, kemudian Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah ini lah banyak sekali produk-produk pengetahuan muncul dan Baghdad menjadi pusat perkembangan itu. Ya, maka kemudian pergerakan khalifah dari selatan ke Eropa ini sebenarnya membawa pengaruh yang positif ya, bagi Eropa untuk keluar dari masa-masa kegelapan tadi. Jadi para referensi mungkin jarang kita temukan, ya, merefleksikan bahwa keluarnya Eropa dari masa kegelapan tadi itu ada faktor dari berkembangnya peradaban Islam. Jarang kita temukan itu pada referensi Barat. Tapi sesungguhnya kalau kita hadirkan dua referensi ini, maka nampak nanti ada pengaruh dari peradaban Islam terhadap ya, munculnya abad pencerahan atau Renaissance Reformasi tadi di Eropa tentu. Karena ada pengaruh filsafat yang di selatan, kemudian kekhalifahan ini itu masuk ke wilayah Balkan, masuk ke Spanyol, membawa membawa banyak perubahan saya kira di sana. Ini perkembangan perubahan atau perkembangan demokrasi sampai kemudian lahirnya revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Kita tahu dalam revolusi Amerika itu apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln misalnya, ya mengenai liberalisme tadi. Saudara sekalian, perkembangan demokrasi ternyata tidak hanya sampai kepada revolusi Amerika. Revolusi Prancis Amerika hanya pemicu awal yang disebut dengan revolusi liberalisme tadi. Muncul apa yang disebut dengan demokrasi konstitusional abad ke-19. Abad 18-17 itu proses pendewasaan demokrasi. Abad 19 muncul demokrasi konstitusional, rule of law, supremacy of the law, equality before the law, hak asasi manusia. Muncul ini, kemudian muncul negara hukum klasik namanya, liberalisme, laissez-faire,
Yang terbaik di sana, yang menarik di sana adalah ungkapan tentang the least government is the best government. Ya, artinya apa? Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang sedikit mengurusi warganya. Atau negara hanya sebagai penjaga malam. Nah, sebenarnya ini muncul, pemikiran ini muncul karena adanya kegelisahan atau adanya perlawanan terhadap kondisi lama dulu. Kondisi lama ketika Eropa dikuasai oleh diktatorial, oleh monarki absolut, ya, segala yang serba raja misalnya, maka ketika liberalisme berkembang pada abad 19, ingin mengenyahkan itu. Walaupun nanti kemudian demokrasi konstitusional abad 19 ini mengalami revisi dan perubahan menjadi demokrasi konstitusional pada abad ke-20. Ya, menjadi rule of law yang dinamis. Negara yang tadinya dianggap hanya cukup sebagai penjaga malam pada abad 19, kemudian berubah menjadi tidak harus sekedar menjadi penjaga malam. Negara yang dikonsepsikan pada masa demokrasi konstitusional abad ke-20 adalah welfare state. Negara berfungsi maksimal. Negara juga berhak untuk atau memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Negara punya kewajiban untuk ikut campur tangan dalam pasar misalnya. Karena jangan sampai nanti kemudian pasar tidak diintervensi oleh negara, maka yang terjadi kemudian adalah hukum besi di sana, hukum besi oligarki di sana. Siapa yang kuat, dia memegang. Sebagaimana terjadi pada demokrasi konstitusional abad 19 waktu itu, ketika liberalisme klasik ini, laissez-faire ini dikembangkan. Ya, kemiskinan itu merajalela, sementara kelompok-kelompok apa namanya milik modal itu terbentuk sangat kuat, terjadi disparitas di sana. Maka kemiskinan menjadi persoalan waktu itu. Maka muncullah keinginan-keinginan untuk merubah wajah demokrasi tadi menjadi lebih manusiawi. Maka muncullah apa disebut dengan demokrasi konstitusional abad ke-20 atau yang sering disebut sebagai rule of law yang dinamis. Welfare state pertama, negara kesejahteraan. Di negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh hadir hanya sebagai penjaga malam. Penjaga malam artinya negara hanya mengurusi hal tertentu. Hal tertentu ya katakan saja mungkin pertahanan, keamanan. Tapi negara juga perlu mengurusi soal kesejahteraan rakyatnya. Soal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pendidikan kesehatan sementara. Itu maksud daripada negara berfungsi maksimal sebagai welfare state. Ini perkembangan demokrasi yang saya gambarkan tadi secara sekilas dari zaman Yunani masuk Romawi, kemudian masuk abad pertengahan, masuk abad pencerahan, masuk kemudian revolusi Prancis hingga kemudian muncul demokrasi konstitusional di abad 19 dan abad ke-20. Saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya gambarkan ini bermanfaat dan bisa menjadi kajian lebih lanjut dari kita semua. Sehingga ke depan kita bisa mengembangkan model-model pemerintahan yang memang memberikan ruang kepada rakyat dan melahirkan pemimpin yang memang amanah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.